Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kenakanlah belas kasihan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah belas kasihan dalam tindakan nyata. Ditulis oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sebenarnya, pekerjaan James Warren bukanlah membuat bangku. Namun, ia mulai membuatnya ketika melihat seorang wanita di Denver duduk di atas tanah saat menunggu bus. Sungguh tidak manusiawi, pikir Warren yang prihatin. Jadi, konsultan tenaga kerja berusia 28 tahun itu pun mencari beberapa potong kayu, membuat bangku, dan menaruhnya di halte bus tadi. Bangku itu sungguh berguna. Ketika menyadari bahwa sebagian besar dari 9.000 halte bus di kotanya tidak menyediakan tempat duduk, ia pun membuat bangku-bangku berikutnya, dan mengukir tulisan, "Mari peduli," pada setiap bangku buatannya. Tujuannya, supaya hidup orang lain sedikit lebih baik, dengan cara yang bisa saya lakukan, kata Warren. Kita dapat menyebut perbuatan baik semacam itu sebagai belas kasihan. Seperti yang diteladankan Yesus, belas kasihan adalah suatu perasaan yang begitu kuat mendesak kita untuk mengambil tindakan nyata guna memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika orang banyak mengejar Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, Dia mengubah belas kasihan itu menjadi tindakan nyata dengan menyembuhkan mereka yang sakit. Kita juga harus mengenakan belas kasihan. Desak Paulus, apa manfaatnya
Seperti yang dikatakan Warren, saya merasa terharu, memberi semangat bagi saya untuk terus maju. Di sekeliling kita ada banyak kebutuhan, dan Allah akan menunjukkannya kepada kita. Kebutuhan-kebutuhan itu dapat memotivasi kita untuk menunjukkan belas kasihan kita dalam tindakan nyata, dan hal itu akan menguatkan orang lain lewat kasih Kristus yang kita tunjukkan kepada mereka. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda membantu mengatasi kepedihan seseorang atau menjawab kebutuhan orang lain lewat tindakan yang didasari belas kasihan? Apa yang Anda rasakan saat melakukannya? Hal ini patut kamu ketahui. Kata yang diterjemahkan sebagai belas kasihan dalam Kolose 3 ayat 12 menggabungkan dua kata Yunani, yaitu splanchenon isi perut dan oiktirmos belas kasihan. Secara harfiah, kata-kata itu mengacu kepada isi perut, usus, atau organ dalam, jantung, paru-paru, hati. Secara kiasan, kata-kata itu mengacu kepada emosi lembut yang menimbulkan tanggapan yang baik, murah hati, dan berbelas kasihan. Sebagai duta Kristus, orang percaya didorong untuk mengenakan belas kasihan dan karakter-karakter Kristus lainnya. Bentuk kata kerja, splensnizomai hanya digunakan dalam kitab-kitab Injil untuk menggambarkan tindakan ilahi, oleh Allah atau sosok yang mewakilinya dan Kristus. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di Lukas 15 ayat 20, sang ayah melambangkan Allah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dalam pagi ini kita akan membahas tema kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Teks ini sering menjadi landasan khotbah bagi pernikahan Kristen. Kasih di antara dua insan yang berbeda hanya bisa diikat oleh kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, dua insan yang berbeda bisa menyatukan kasih mereka dan mengikat kasih mereka sejak awal pernikahan hingga akhirnya. Intinya adalah kasih. Jika kita memiliki kasih, maka sudah ada modal kita untuk mengasihi orang lain. Tanpa kasih kita tidak mampu melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena kasihlah kita mampu berbuat baik kepada semua orang, termasuk bagi pasangan kita masing-masing sebagai suami atau istri dan kepada anak-anak kita. Mengapa kasih ini sangat diperlukan? Karena hanya dengan kasihlah semua perbedaan dapat disatukan. Kita belajar dari jemaat di Kolose ini. Jemaat Kolose adalah jemaat yang heterogen. Ada banyak suku bangsa di jemaat itu, berarti juga ada perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, karakter, pola pikir dan sebagainya. Adanya berbagai perbedaan itu rawan menimbulkan konflik, pertentangan dan pertengkaran di antara sesama anggota jemaat. Dalam keadaan yang demikian, apakah mungkin jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan sebagai umat Tuhan dan persekutuan yang baik di antara sesama anggota jemaat? Mungkin saja. Sekalipun banyak perbedaan asal ada kasih, jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah. Karena itu, kenakanlah kasih. Sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah ciri-ciri orang pilihan orang yang memiliki kasih itu?
Pertama, ia mengenakan belas kasihan. Belas kasihan seringkali diterjemahan dari kata Ibrani rahamim dan kata Yunani eleos. Dengan memeriksa kata-kata ini dan penggunaannya, kita dibantu untuk mendapatkan makna dan nuansa artinya yang lengkap. Kata kerja Ibrani raham didefinisikan sebagai bercahaya, mempunyai perasaan hangat karena emosi yang lembut, beriba hati. Gagasan utamanya tampaknya terletak pada tindakan menyayangi, menenteramkan, dan pada keadaan emosi yang lembut. Kata ini berkaitan erat dengan kata untuk rahim, atau dapat memaksudkan usus besar, yang terpengaruh sewaktu seseorang mempunyai perasaan yang hangat dan simpati yang lembut atau rasa kasihan. Dengan demikian, orang yang mengasihi harus mampu bertindak menyayangi dan membuat tenteram keadaan sehingga suasana damai sejahtera nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Kedua, ia murah hati. Murah hati merupakan dua kata yang menjadi tekanan dalam pengajaran Yesus. Murah hati memiliki sumber pada hati yang memiliki kasih, yang mudah tergerak melihat penderitaan orang lain, hati yang mau menolong sesama yang menderita. Mengapa Yesus sangat menekankan pada murid-muridnya untuk memiliki kemurahan hati? Alasannya karena Allah itu kasih. Kemurahan hati Allah yang begitu besar terletak pada kesediaan Allah untuk berkorban bagi manusia yang menderita karena dosa pemberontakan manusia sendiri. Allah tergerak hatinya dan ikut merasakan penderitaan manusia, dan Ia datang serta mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Siapapun yang ada di dalam Dia akan memiliki hati yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh belas kasihan pada sesama yang menderita. Kita tidak bisa mengaku sebagai murid Yesus yang telah menikmati kemurahan hati Tuhan, menikmati pertolongannya tetapi menutup mata terhadap penderitaan orang lain di sekeliling kita. Bila itu yang kita lakukan, maka sama saja dengan kita menyangkal kasih Allah kepada kita. Kita menyangkal anugerah keselamatan Allah kepada kita, dan keselamatan itu akan diambil kembali daripada kita. Itu yang terjadi seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang telah diampuni utangnya sebesar 10.000 talenta namun tak mengampuni temannya yang berutang 100 dinar atau sekitar 3 juta rupiah. Pengampunannya itu kemudian diambil kembali darinya dan ia dimasukkan dalam penjara. Keselamatan kita sebagai orang Kristen adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma melalui iman kita kepadanya. Namun iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dalam cerita orang Samaria yang baik hati di atas, kita melihat bagaimana orang yang menderita sehabis dirampok tak dipedulikan oleh kedua orang pertama yang melewatinya, yaitu seorang imam dan seorang Lewi. Seorang imam dan orang Lewi adalah dua jenis orang yang setiap hari mengidentikan diri mereka dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang terpandang dalam hal keagamaan. Namun perilaku hidup mereka tak mencerminkan perilaku yang menghormati Tuhan. Jadi apa yang mereka khotbahkan setiap hari tak sesuai dengan apa yang mereka praktekkan dalam kehidupan real mereka. Iman harus dilandasi dengan perbuatan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan. Ketika kita telah diampuni segala kesalahan kita yang begitu besar tetapi perilaku kita masih menyandang perilaku lama yang tak memiliki kemurahan hati dan belas kasihan, maka kita menjadi tak layak untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Karena itu kenakanlah kasih,
kemurahan hati, belas kasihan dalam setiap perilaku kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan tetapi membenci sesama kita yang ada setiap hari di sekeliling kita. Ketiga, ia rendah hati. Rendah hati mungkin adalah sebuah kata yang hampir hilang dari perbendaharaan bahasa kita. Hampir setiap hari kita mendengar atau menyaksikan betapa kita menunjukkan arogansi kekuasaan atau kekayaan, kehebatan yang kita miliki. Kerendahan hati merupakan salah satu indikator dari tingginya kecerdasan spiritual seseorang. Seorang yang tidak bisa menunjukkan sikap atau karakter rendah hati, berarti belum mencapai kedamaian dengan dirinya. Pribadi yang rendah hati biasanya justru memandang bahwa orang lain sebagai ciptaan Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting. Karena sesungguhnya setiap pribadi adalah istimewa. Setiap orang adalah spesial, unik, dan berhak untuk dihargai. Manusia adalah pribadi yang harus diperlakukan khusus. Manusia adalah makhluk yang sangat sensitif. Jika kita meragukan hal ini, lihat diri kita sendiri dan perhatikan betapa mudahnya kita merasa disakiti atau tersinggung. Orang yang rendah hati akan membahagiakan hati sesama. Kalau dia seorang bapak, keluarganya akan menghormatinya dengan tulus. Kalau seorang ibu, anak-anaknya tentu akan senantiasa merindukan. Kalau seorang pemimpin, tentu akan menginspirasi hati sekalian rakyatnya. Mari kita belajar rendah hati, dengan cara mengagumi dan mengapresiasi kelebihan rekan-rekan kita yang tidak kita miliki. Salah satu ciri kerendahan hati adalah mau mendengar pendapat, saran dan menerima kritik dari orang lain. Sering dikatakan bahwa Tuhan memberi kita 2 buah telinga dan 1 mulut, yang dimaksudkan agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kadang-kadang hanya dengan mendengarkan saja, kita dapat menguatkan orang lain yang sedang dilanda kesedihan atau kesulitan. Dengan hanya mendengar, kita dapat memecahkan sebagian besar masalah yang kita hadapi. Mendengar juga berarti mau membuka diri dan menerima, suatu sifat yang menggambarkan kerelaan untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri dan menutup diri, melainkan secara aktif mendengarkan, berbagi, dan berempati sehingga terjalin hubungan harmonis 2 arah. Dia dapat menyesuaikan kondisi emosi dan egonya untuk menempati kondisi emosi dan ego teman bicaranya sehingga sang teman merasa didengarkan dan dihargai. Keempat, ia lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa Indonesia artinya baik hati, suka menurut. Dalam bahasa Yunani kata yang diterjemahkan dengan lemah lembut adalah praus. Dari kata praus dikenal pula kata prauts yang artinya kurang lebih sama. Kata itu sebenarnya memiliki makna lebih luas dibanding arti lemah lembut dalam bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian. 1. Praus biasanya dikenakan pada binatang, khususnya kuda, yang sudah jinak, tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri tetapi sudah dapat menerima pengarahan dan kendali dari tuannya. 2. Kata prauts biasanya dipakai untuk menyebut sikap yang berada di tengah-tengah orgilotes, gampang dan suka marah, dan aorgesia, sama sekali tidak bisa marah. Jadi prauts sama dengan orang yang sabar, tidak suka marah, atau mengumbar amarahnya,
Tetapi dalam hal dan waktu tertentu dia bisa juga marah, tidak tinggal diam saja. 3. Kata prauts adalah lawan dari kata hupselokardia, tinggi hati, jadi bisa diartikan rendah hati. Tidak sombong dengan kelebihannya, tetapi juga tidak minder dengan kekurangannya. Dengan demikian, seseorang dikatakan lemah lembut bila 1. Ia punya kehendak tetapi kehendaknya itu ia tundukkan di bawah kehendak Tuhan. Ada ajaran dari aliran keagamaan tertentu yang memandang kehendak sebagai sumber penderitaan. Karenanya harus dimatikan. Berangkat dari arti prauts, kehendak itu tidak dimatikan. Dan memang sebetulnya tidak bisa kita mematikan kehendak, tetapi dikendalikan, sehingga kita tidak diperbudak oleh kehendak. 2. Ia bisa marah, tapi tidak lekas marah, bisa menguasai kemarahannya. 3. Ia akan menghadapi orang-orang yang lebih tinggi tanpa rendah diri dan orang-orang yang lebih rendah tanpa menjadi tinggi hati. 5. Ia sabar. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya." Lalu kita pun menimpali, kesabaran kan ada batasnya. Sebenarnya, apa itu kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya, kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit, sifat tenang, tabah tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera mendamprat atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian? Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Tertulis demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi kita tak punya kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat Tuhan? Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Keenam, ia mampu mengampuni. Pengampunan adalah intisari iman Kristen. Kalau ibarat orang dagang, maka jualan utama kekristenan adalah pengampunan. Menjadi orang Kristen berarti diampuni dan diterima oleh Allah. Menjadi orang Kristen berarti juga bersedia mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat. Mengampuni berarti melakukan dua hal, yakni 1. Membebaskan,
membuat orang yang berhutang bebas dari segala konsekuensi yang sebenarnya harus ditanggungnya. 2. Menghapuskan, menganggap hutang itu sudah diputihkan. Dua hal tersebut, membebaskan dan menghapuskan dosa, dilakukan Tuhan atas hidup kita saat kita percaya kepada Kristus. Demikian juga hendaknya kita melakukan hal itu kepada sesama kita. Sederhananya, kita harus menjadi orang yang mudah melepaskan pengampunan. Jika kita memiliki kasih, maka semua perbedaan akan dapat bersatu dan utuh. Sebab kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ungkapan kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan mengandung arti bahwa kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan yang memampukan kita untuk membuang segala sifat buruk kita dan memampukan kita untuk mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah dalam keluarga. Bukan berarti kalau ada kasih maka tiada perbedaan. Perbedaan tetap ada, tetapi kasih membuat masing-masing anggota keluarga dapat menerima perbedaan itu. Adanya kasih bukan berarti tidak ada pertengkaran. Pertengkaran tetap saja bisa terjadi di antara sesama anggota keluarga. Tetapi kasih membawa setiap anggota keluarga untuk dapat saling memaafkan sehingga terwujud perdamaian. Pendeta Saint Ventong pernah mengatakan, cekcok kecil bahagia, cekcok besar bahaya, tidak pernah cekcok omong kosong. Kasih yang demikian harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Kata "kenakanlah" yang dipakai di sini berkenaan dengan pakaian. Jadi ini berarti kasih itu harus dipakai dan dipraktekkan. Kasih itu bukan sekedar teori, melainkan harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Bukan dengan sekedar kata-kata yang indah, tetapi juga dalam sikap hidup. Sedikitnya ada 3 sikap saling sebagai ekspresi kasih, yaitu saling memperhatikan, saling menerima dan saling memaafkan. Kalau saat ini kita merasa bahwa kasih sudah mulai luntur bahkan sirna dalam keluarga kita, mari kita memohon agar Tuhan mencurahkan kasih dalam keluarga kita, dan kenakanlah kasih itu, sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Dari paparan di atas, maka jelaslah bagi kita sekarang bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang yang harus memiliki kasih Allah. Karena itu, mari belajar banyak dan mempraktikkan kasih sebagai orang-orang yang memiliki kasih Allah di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tuhan berbelas kasihan. Hakim-Hakim 2 ayat 18 berkata demikian. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tuhan adalah Maha Kasih dan penuh belas kasihan. Ia selalu setia mendengar jeritan umat-Nya. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan yang tertindas. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan kebenaran ini. Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Kau rendahkan. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Makna kata belas kasihan diterjemahkan dari kata esplagnisde, yang menunjuk pada pengertian bela rasa. Dalam pengertian bela rasa, atau compassion, pada prinsipnya merupakan ayat rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakan dengan keinginan untuk menolong. Jadi, makna dari pengertian compassion lebih daripada sikap simpati,
Karena makna sikap simpati lebih cenderung pada rasa belas kasihan, tetapi tidak dinyatakan dalam sikap yang konkret untuk menolong. Itu sebabnya setiap kali disebutkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka senantiasa diikuti dengan suatu tindakan nyata dari Tuhan Yesus sebagai respon atau solusinya dalam permasalahan tersebut. Belas kasihan Tuhan adalah kabar gembira utama yang harus kita wartakan. Belas kasih Tuhan yang sempurna kita lihat dalam diri Kristus. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kita melihat belas kasihan Allah yang mengalahkan dosa dan maut. Kita menerima kembali belas kasih ini setiap kali kita mengambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Setelah menerima belas kasihan dari Tuhan, kita selayaknya juga berbelas kasih pada orang lain. Dan untuk seterusnya kita hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Dengan demikian, kita menjadi saksi hidup akan belas kasih Tuhan. Bahkan dalam keseharian kita pun, kita harus ingat bahwa kita hidup dalam belas kasihan orang lain. Terutama di jalan raya, walau kita sudah berhati-hati dan berusaha menaati peraturan lalu lintas, jika ada satu orang saja yang tidak berbelas kasih kepada orang lain dan berniat mencelakai hidupnya sendiri dan hidup orang lain, kita bisa celaka, dan masih banyak contoh lain. Oleh karena itu, kita harus memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untungnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih dan pribadi yang murah hati. Sejak zaman Adam, Dia memberikan belas kasih yang tak terkira, mengingat dosa dan kejahatan manusia yang tak terperikan. Dosa-dosa kita juga, puncaknya adalah saat Dia menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita Yesus Kristus. Sebagai representasi Allah, Yesus Kristus menunjukkan belas kasih yang sangat besar. Belas kasih terbesar pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita dari cekikan dosa. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dari dosa ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, selalu mengingat bahwa kita hidup di bawah belas kasihan, terutama belas kasihan Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Roma 9 ayat 15. Sebab Ia berfirman kepada Musa ayat, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tanpa belas kasih-Nya, sebenarnya kehidupan kita sia-sia, bahkan bisa dikatakan sebenarnya kita sudah mati. Kedua, menaruh belas kasih kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Kitab Amsal 19 ayat 17 mengatakan, Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kita orang-orang yang sudah memperoleh belas kasihan Tuhan, sudah seharusnya menyebarkan kasih kepada orang lain sebagai duta-duta Tuhan di dunia ini. Karena itu, berbelas kasihlah kepada sesama manusia. Mari kita lihat ringkasan kitab Kolose. Rasul Paulus adalah penulis utama kitab Kolose. Timotius juga diberi penghargaan. Tanggal penulisan kitab Kolose kemungkinan besar ditulis antara tahun 58 sampai 62 Masehi. Tujuan penulisan kitab Kolose adalah agar Paulus menulis surat Kolose untuk memperingatkan orang-orang percaya akan kesalahan doktrin dan memacu mereka untuk terus bertumbuh di dalam Kristus.
Paruh pertama kitab Kolose merupakan sebuah risalah teologis yang memuat salah satu presentasi kristologi yang paling mendalam dimanapun dalam Perjanjian Baru. Bagian kedua adalah kursus singkat tentang etika, yang membahas setiap bidang kehidupan Kristen. Paul berkembang dari kehidupan individu ke rumah dan keluarga. Dari pekerjaan ke cara kita harus memperlakukan orang lain. Tema buku ini adalah ketuhanan Yesus Kristus dan kecukupannya dalam memenuhi kebutuhan kita dalam segala bidang. Ayat kunci, Kolose 1 ayat 15-16, Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung di atas segala yang diciptakan. Sebab di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, atau pemerintah atau penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 2 ayat 8, Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menawan kamu melalui filsafat yang hampa dan menyesatkan, yang bergantung pada tradisi manusia dan prinsip-prinsip dasar dunia ini dan bukan pada Kristus. Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu, sebagai umat pilihan Allah, yang kudus dan yang sangat dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tuhan mengampunimu. Kolose 4 ayat 5-6. Hendaklah kamu bersikap bijaksana terhadap orang luar. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Biarlah pembicaraanmu selalu penuh rahmat, dibumbui dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana menjawab semua orang. Ringkasan singkat surat Kolose ditulis secara eksplisit untuk mengalahkan ajaran sesat yang muncul di Kolose, yang membahayakan keberadaan gereja, meskipun kita tidak tahu apa yang diberitahukan kepada Paulus. Surat ini adalah tanggapannya. Berdasarkan tanggapan Paulus, kita dapat menduga bahwa ia sedang menghadapi pandangan yang salah tentang Kristus, menyangkal kemanusiaannya yang nyata dan sejati serta tidak menerima keilahiannya sepenuhnya. Paulus tampaknya juga membantah penekanan Yahudi pada sunat dan tradisi. Ajaran sesat yang ditujukan tampaknya merupakan paham gnostisisme Yahudi atau campuran antara asketisme Yahudi dan filsafat Yunani. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengarahkan kita pada kecukupan Kristus. Kitab Kolose berisi petunjuk doktrinal tentang keilahian Kristus dan filsafat-filsafat palsu, serta nasihat-nasihat praktis mengenai perilaku Kristen, termasuk persahabatan dan perkataan. Seperti halnya semua gereja mula-mula, persoalan legalisme Yahudi di Kolose menjadi perhatian besar Paulus. Begitu radikalnya konsep keselamatan melalui kasih karunia yang terlepas dari perbuatan sehingga mereka yang mendalami hukum Perjanjian Lama merasa sangat sulit untuk memahaminya. Akibatnya, ada gerakan terus-menerus di kalangan penganut legalis untuk menambahkan persyaratan tertentu dari hukum pada keyakinan baru ini. Yang utama di antaranya adalah persyaratan sunat yang masih dipraktikkan di antara beberapa orang Yahudi yang berpindah agama. Paulus menentang kesalahan ini dalam Kolose 2 ayat 11-15 yang menyatakan bahwa sunat daging tidak lagi diperlukan karena Kristus telah datang. Yang dilakukannya adalah sunat pada hati, bukan pada daging, sehingga upacara-upacara hukum Perjanjian Lama tidak diperlukan lagi.
Meskipun Paulus membahas banyak hal, penerapan dasarnya bagi kita saat ini adalah kecukupan Kristus secara total dan lengkap dalam hidup kita, baik untuk keselamatan maupun pengudusan kita. Kita harus mengetahui dan memahami Injil agar tidak disesatkan oleh bentuk-bentuk legalisme dan bid'ah yang halus. Kita harus mewaspadai segala penyimpangan yang dapat menghilangkan sentralitas Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama, apapun yang mencoba menyamakan dirinya dengan kebenaran dengan menggunakan buku-buku yang mengklaim otoritas yang sama dengan Alkitab, atau yang menggabungkan upaya manusia dengan pencapaian ilahi dalam keselamatan harus dihindari. Agama lain tidak dapat digabungkan atau ditambahkan ke dalam agama Kristen. Kristus memberi kita standar mutlak dalam perilaku moral. Standar Kristenan adalah sebuah keluarga, sebuah cara hidup, dan sebuah hubungan, bukan sebuah agama. Perbuatan baik, astrologi, okultisme dan horoskop tidak menunjukkan jalan Tuhan kepada kita. Hanya Kristus yang melakukannya. Kehendaknya terungkap dalam firman-Nya, surat cintanya kepada kita, kita harus mengetahuinya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, saat aku melihat adanya penderitaan dan kebutuhan yang membutuhkan pertolongan, lembutkanlah hatiku, agar aku dapat bertindak dengan penuh belas kasihan seperti Kristus. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.